membuat atau menjadikan kita istiqomah dalam menuntut Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian mungkin Allah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai kepada materi terbitnya matahari dari barat. Baik, pada Ustaz Abdul Baik insyaallah taala waktu dan tempat kami serahkan. Ya, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah setelah kita membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj, berikutnya kita akan membahas tentang terbitnya matahari dari barat, yang merupakan salah satu di antara tanda kiamat kubra. Kita akan membaca terlebih dahulu seperti biasa, kemudian nanti jika ada beberapa hal yang perlu kita tekankan akan kita berikan sebagai catatan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terbitnya matahari dari barat. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat menjelang hari kiamat tiba. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Qulin tabiru inna muntadirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu. Tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha wa idza ra'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un wa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat, dan jika telah terbit dari barat maka semua manusia yang di bumi pun beriman. Yang demikian itu terjadi pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Nah, berkaitan dengan matahari, kita meyakini bahwa matahari adalah salah satu di antara makhluk Allah, dan dia bergerak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia terbit sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan dia terbenam sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tegaskan bahwa matahari bagian dari tanda kuasanya, maka bisa mengalami gerhana sebagaimana dia bisa dalam posisi terang benderang, sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Matahari bisa tertutup disebabkan karena awan, tertutup disebabkan karena badai pasir dan faktor yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya agar manusia mengambil pelajaran darinya.
Hal semacam ini menuntut kita untuk mengimani bahwa Allah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah yang mengatur alam. Salah satunya adalah dengan mengatur matahari. Kesalahan yang terjadi ketika ada sebagian manusia yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan, dan menyembah benda-benda langit yang lainnya. Kesalahan yang lain yang terjadi, ada yang mengingkari adanya kejadian yang aneh pada matahari, seperti matahari terbit dari barat. Ini aneh, tidak mungkin secara logika. Atau dia menganggap pergerakan matahari yang sangat lambat terjadi pada waktu Dajjal. Dari mulai terbit sampai tenggelam butuh waktu 1 tahun. Dari mulai terbit sampai tenggelam butuh waktu 1 bulan, lalu 1 pekan. Sisanya seperti hari-hari biasa. Sebagaimana penjelasan Nabi SAW ketika Dajjal muncul, maka yaumun kasanatin wa yaumun kasahrin wa yaumun kajum'at wa sa'irul ayyam ka'ayyamikum. Satu hari seperti 1 tahun, sebulan seperti sebulan, seperti sepekan, sisanya sebagaimana hari-hari kalian. Baik, maka di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang pelanggaran manusia terhadap matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari dan Allah jadikan sebagai tanda kuasanya. Bagian dari kuasa Allah terhadap matahari, kuasa Allah terhadap matahari. Apa saja tadi? Diterbitkan dan ditertenggelamkan. Namanya terbitkan kan? Dibenamkan. Berarti dibenamkan, matahari dibenamkan. Dan dibuat tenggelam di banyak posisi. Matahari diterbitkan dan dibuat tenggelam di banyak posisi. Karena itu Allah mengatakan Rabbul Masyariq wal Magharib. Dialah Rabbul Masyariq. Masyariq itu bentuk jamak dari kata masyriq. Kenapa disebut jamak? Masyariq bentuk jamak dari kata masyriq. Masyriq artinya tempat terbit. Di ayat yang lain Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Di ayat yang lain Allah mengatakan Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terbitnya matahari Allah sebut dengan kata tunggal, kata ganda, dan kata jamak. Kenapa disebut dengan kata tunggal? Karena matahari terbit dari arah tunggal, timur dan barat. Terbit dan tenggelam di arah yang tunggal, timur dan barat. Kenapa terkadang disebut dua, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini? Karena matahari terbit di 2 musim, musim panas dan musim dingin. Ketika matahari terbit dari arah selatan, timur selatan, maka musim dingin. Kalau matahari terbit dari timur utara, jadinya musim panas. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Allah juga berfirman Rabbul Masyariq wal Magharib. Matahari itu punya banyak terbit karena dia mengalami pergeseran selatan ke utara, sampai kemudian dia mentok di utara, sehingga terjadilah perubahan musim di bumi ini dengan pergeseran posisi matahari. Maka keyakinan yang pertama, Allah terbitkan matahari dan Allah buat tenggelam di banyak posisi. Tadi ada berapa posisi? Ada 3 penyebutan. Posisi, terbit, dan tenggelam. Terkadang disebut dengan tunggal.
al-masyriq wal maghrib. Al-masyriq wal maghrib. Ini kata tunggal. Kadang disebut dengan kata ganda. Rabbul masyriqaini, Rabbul masyriqaini wal maghribain. Dialah pemilik dua tempat terbit dan dua tempat tenggelam. Kadang disebut dengan kata jamak, Rabbul masyariqi wal magharib. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, Rabbul masyariqi wal magharib. Ini kata jamak. Di depan nggak ada proyektor ya, jadi Anda harus tahu apa yang saya tulis. Itu yang bapak-bapak. Intinya dalam Al-Quran ada penyebutan mengenai posisi terbit dan tenggelamnya matahari. Selanjutnya, Allah kuasa menjadikan matahari mengalami gerhana. Matahari bisa gerhana, sehingga tidak ada awan, tidak ada mendung, tapi nggak kelihatan karena tertutup dengan kejadian gerhana. Bagaimana teori gerhana dipelajari di kajian fisika pembahasan fisika. Baik. Dan dulu orang jahiliyah salah paham. Mereka menganggap bahwasanya matahari gerhana itu karena lahirnya calon orang besar atau wafatnya orang besar. Dan itu dibantah oleh Nabi SAW, diluruskan oleh beliau bahwasanya matahari dan bulan adalah tanda kuasa Allah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Mereka tidak mengalami gerhana karena meninggalnya orang besar atau terlahirnya calon orang besar. Di tempat kita mereka meyakini bahwasanya matahari gerhana karena dipangan buto. Maka saat terjadi gerhana, semua benda ditangeni, dipantungi kabeh. Tangi. Semuanya diapain? Dipukuli. Sampai ya tembok-tembok dipukuli, tiang-tiang rumah dipukuli. Semuanya dipukuli agar bangun. Setelah itu orangnya tidur. Nanti kamu dicaplok buto nek rantangi, karena sekarang buto sedang nyaplok matahari. Sebentar lagi mau turun dan mau makan isi bumi. Ini keyakinan jahiliyah. Matahari juga bisa tertutup dengan mendung. Matahari tertutup dengan mendung. Maka sinar yang demikian terang bisa hilang disebabkan karena ada mendung. Sebagaimana Allah kuasa itu semua dan itu bisa kita saksikan, matahari juga bisa diterbitkan dari tempat tenggelam. Matahari bisa diterbitkan dari tempat tenggelam. Demikianlah kejadian di akhir zaman. Ketika matahari sudah terbit dari barat, maka semuanya sudah, maka sebagai tanda besar hari kiamat. Dan sebentar lagi Allah akan menyelesaikan usia bumi. Baik. Nah, dari semua ini maka kita diperintahkan sembahlah Allah yang telah mengatur matahari, menciptakan matahari, dan yang mengatur matahari jangan nyembah matahari. Karena kesalahan manusia adalah dia menyembah makhluk ciptaan Allah tapi tidak menyembah penciptanya. Disebabkan karena dia merasa saya telah mengambil banyak sekali manfaat dari makhluk itu. Jadi ini ada syubhat syirik, syubhat kesirikan. Manusia
mengambil banyak manfaat dari alam, mengambil banyak manfaat dari alam. Maka sebagai rasa terima kasih, terhadap alam, sebagian dikembalikan ke alam, sebagian dikembalikan ke alam. Lalu jadilah sajen, terus nyembah. Demikian yang ada di masyarakat kita. Dan ini keyakinan yang salah ya. Pak, bukankah kita sudah banyak mengambil manfaat dari alam? Iya, betul. Lalu kan kita perlu berterima kasih kepada alam. Nah, itu salah. Kamu mengambil manfaat dari alam, seharusnya kamu berterima kasih kepada pencipta alam, bukan berterima kasih kepada alam. Salahnya di situ. Ketika orang merasa saya harus berterima kasih kepada alam, berarti hasil alam ini harus sebagian saya kembalikan ke alam. Akhirnya mereka nyembelih kerbau, nyembelih kambing, paling murah ya ayam cemani, lalu dikembalikan ke alam sebagai sajen. Kemudian dilakukanlah aneka kegiatan merti ya. Mulai dari merti kali, merti desa, merti gunung, merti laut, dan semua. Dan merti itu adalah sebagai bentuk mengembalikan sebagian hasil alam ke alam, tapi hakikatnya saja kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan ini dalam Al-Qur'an. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Di surat Fussilat ayat 37 Allah berfirman, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Bagian dari tanda kuasa Allah ada siang dan malam, ada matahari dan bulan. Kita mengambil manfaat nggak dari matahari? Mengambil atau tidak? Banyak sekali manfaat yang kita ambil dari matahari. La tasjudu lil syamsi wala lil qamar. Lalu Allah ingatkan, ini manusia kalau tidak diarahkan nanti nyembah matahari. Bahwa mereka mengambil manfaat dari matahari, lalu mereka ingin berterima kasih kepada matahari. Cara mereka berterima kasih kepada matahari adalah sajen untuk matahari. Yang dilakukan apa? Nyembah matahari. Maka diingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqahu. Kalau Bapak merasa berutang budi dengan sungai, berutang budi dengan sawah, maka berterima kasihlah kepada yang menciptakannya, bukan kepada sawah dan sungainya. Itu prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan seperti ini masih banyak orang yang salah, meleset sampai dia nyembah sungai. Apalagi sekarang kan sedang digencarkan ini. Pokoknya beraroma budaya diiringi dengan ideologi itu lebih laris. Karena budaya ada yang berideologi, ada yang tanpa ideologi. Kita berbudaya tapi tanpa ideologi. Coba yang pakai batik masih pakai. Insya Allah. Apa keyakinan Bapak ketika pakai batik? Ketika tidak ada unsur ideologi, kita tidak akan mengatakan sesuatu berkaitan dengan keyakinan saya terhadap ini, karena nggak ada unsur ideologi. Tapi kalau ada unsur ideologi, Pak, kenapa sih harus kayak gini? Oh itu begini mas, falsafahnya udah dulu sedikit kalau mulai dia cerita. Nah itulah ideologi. Sehingga yang kayak gini kalau diubah dianggap sebagai melawan ajaran leluhur.
Kalau jenengan tidak pakai batik, apakah disebut melawan ajaran leluhur? Lambungmu kok putih terus orang tahu batikan? Oh, kamu tidak senang dengan ajaran leluhur? Tidak ada komentar itu. Walaupun itu peninggalan leluhur. Orang dulu kan senang pakai sorjan, pakai belangkon. Sekarang jarang sekali orang pakai sorjan sama belangkon. ASN hari Kamis sorjan. Nama batik? Yang ASN hari Kamis. Batik ya. Hari nama? Kamis ya. ASN hari Kamis batik. Menyalahi aturan ASN pakai putih. Ketika seorang ASN pakai batik di hari Kamis, ada keyakinan apa? Gak ada. Itu cuma aturan kantor, kebijakan pemerintah setempat. Kita seragamnya seperti ini sesuai dengan hari. Sah-sah saja. Tapi kalau ideologi, ketika ditinggalkan, orang punya keyakinan meninggalkan ajaran nenek moyang. Demikianlah pengaruh ideologi. Baik. Oleh karena itu ketika ada orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, mereka merasa karena saya berutang budi kepada matahari, maka saya sembah matahari. Saya berutang budi pada desa, maka saya menyembah desa. Lalu dilakukan sajen merti desa. Ya meskipun tidak semuanya ada sajennya, tapi acara dalam rangka mengagungkan bau rekso desa itu bisa masuk penyembahan kepada selain Allah. Baik. Selanjutnya Allah kuasa untuk menjadikan matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Nah itu bikin orang bingung. Masa sih mungkin matahari kok terbit dari barat? Itu berarti kan rotasi bumi dibalik. Dalam keyakinan mereka kan. Jadi siang malam terjadi karena apa? Rotasi bumi. Ya, bumi berotasi. Maka terjadilah siang malam, kemudian matahari terlihat terbit, bergerak dan tenggelam. Begitu terbit dari barat, itu kan rotasinya dibalik. Apa yang akan terjadi ketika rotasi dibalik? Itu sama dengan Anda naik kendaraan melaju ke depan cepat, tiba-tiba mundur sekejap, mungkin Anda akan terpental ke depan. Nah, dalam bayangan orang, bumi itu kalau rotasinya dibalik, gedung yang tinggi itu ambruk. Karena ketika ada momentum gerak disebabkan karena perubahan gerak tadi, indikator ini masih. Lalu gedungnya ambruk. Ya, tidak perlu seperti itu karena ini gaib. Terus kok bisa Pak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kembalikan kepada satu prinsip, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga logika jangan bicara kalau sudah masalah keyakinan dan akidah. Sebab ketika Nabi SAW sudah menyampaikan, maka yang bisa kita lakukan adalah kami mengimani dan kami meyakininya, kami dengar dan kami mengimani. Tidak perlu dilogikakan, logika nggak punya ruang di situ. Logika tidak punya tempat di situ. Wallahu a'lam. Selanjutnya berkaitan dengan matahari yang terbit dari tempat tenggelamnya, Allah telah sebutkan di surat Al-An'am ayat 158. Silakan yang buka mushaf, yang punya mushaf buka surat Al-An'am 158. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidak ada yang mereka tunggu selain datang kepada mereka para malaikat, yaitu para malaikat pencabut nyawa.
Kenapa kalian tidak beriman? Kowe iki ngenteni apa kok durung mukmin? Mau ngenteni malaikat arep nyabut nyawamu. Sehingga ketika orang tidak melakukan perubahan menjadi lebih baik, tidak move on dari kejahatan yang sebelumnya dia lakukan, dari status dia sebagai orang musyrik, status dia sebagai penyembah berhala, penganut paganisme. Kenapa kamu tidak berubah? Sing konten ini apa? Yang kamu tunggu itu apa? Sampai kapan kau akan bertobat? Kamu nunggu apa? Makanya ungkapan dalam Al-Quran, hal yanzur, apa yang mereka nantikan? Illa an ta'tiyahumul malaikah, selain datangnya malaikat yang akan mencabut nyawanya. Kenapa kau nggak tobat-tobat, Pak? Nanti ini apa sampai? Nanti ini mati. Kurang lebih seperti itulah bahasa yang bisa kita baca pada surat Al-An'am ayat 158. Au ya'tiya rabbuka, atau datang Rabbmu, yaitu datangnya kiamat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari tanda kuasa Rabbmu. Nah, yang dimaksud sebagian tanda kuasa Rabb di situ maknanya adalah matahari terbit dari barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari ketika tanda kuasa Allah itu sudah datang, yaitu matahari terbit dari barat, maka imannya seseorang sudah enggak manfaat. Bagi mereka yang belum pernah beriman sebelumnya, demikian pula amal yang dilakukan oleh seseorang, meskipun itu amal baik, sudah tidak diterima. Ada batas waktunya. Maka di sini kita lihat Allah punya aturan berkaitan dengan penerimaan amal hamba. Allah memiliki aturan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penerimaan amal hamba, sehingga amal itu ada takarannya. Maka amal ada takarannya. Kalau kita beramal dan kita mengurangi takaran itu, maka kita jadi orang yang curang, seperti orang yang mengurangi kewajiban dia yang harus dia tunaikan. Saya ulang ya, ketika kita beramal dan kita mengurangi takarannya, berarti kita curang. Maka praktek yang kita lakukan sebagaimana orang yang tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Baik. Selain itu, amal juga ada batasnya. Amal ada batas waktunya. Amal ini kapan harus dilakukan? Amal ini kapan harus dilakukan? Ada batas waktunya. Dari ini semua kita bisa memahami bahwasanya beramal itu nggak bisa pak sak-sake, sak-karepe dhewe. Ya terserah aku to yo. Wah, aku sing beramal sak-karepku, iso. Kok bisa sak-karepku? Apakah kamu yang punya pahala? Sing ngasih pahala itu siapa? Allah. Ya udah, ikuti aturan Allah berkaitan dengan masalah bagaimana agar amal itu diterima. Nggak bisa sak-sake, sak-karepe. Yang penting amal lo mas, timbangannya tak beramal. Bukan yang penting beramal dan harus benar. Nek salah dan diterima. Katanya tidak ada paksaan dalam masalah agama. Iya, tapi kalau sudah masuk dipaksa. Sehingga makna tidak ada paksaan dalam masalah agama itu, bagi yang belum masuk Islam, mereka nggak dipaksa. Bapak mau masuk Islam silahkan, nggak masuk Islam silahkan. Tapi kalau sudah masuk Islam dipaksa untuk melaksanakan amal dengan benar. Sebagai contoh ya, anak lulus SMA, lalu dia mau kuliah, boleh nggak salah satu kampus maksa, kamu harus kuliah di tempat saya. Kalau enggak, nanti kamu akan saya hukum. Boleh kayak gitu?
Tidak. Kenapa? Kampus tidak punya hak memaksa siswa ini untuk masuk ke tempat dirinya. Baik. Sehingga siswa ini punya hak. Kamu mau kuliah silakan, nggak kuliah juga silakan. Kalau kamu mau kuliah, mau milih kampus manapun terserah. Nah begitu dia milih UGM dan keterima di UGM, berarti dia wajib kuliah nggak? Wajib nggak? Katanya nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan tuh sebelum mau masuk. Tapi kalau sudah masuk, ya kamu wajib kuliah. Ada? Lalu ada tugas akhir. Boleh nggak dikerjakan sesukanya? Nggak boleh. Ada aturannya. Sehingga ketika mahasiswa ini mengerjakan tugas akhir, nah iso pak sak-sae gitu. Sak-sae orang lulus. Kamu harus kerjakan tugas akhir sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana metodologi penelitian yang harus ditempuh, terus bagaimana cara mengolah data dan seterusnya. Di situ ada batasannya, ada aturannya. Tidak mengikuti batasan tidak diterima. Seperti itulah ilustrasi yang barangkali bisa kita gunakan pendekatan bagi para hamba yang mereka berada di dalam lingkaran amal. Kalau sudah muslim, kamu wajib beramal. Dan ketika beramal wajib sah. Maka tidak boleh sampai naik dewe, karena ada batasan kapan sebuah amal itu terhitung sebagai amal yang sah. Apakah diperbolehkan orang sengaja beramal padahal amalnya pasti batal? Boleh nggak orang sengaja beramal dalam keadaan pasti batal? Dosa besar, karena itu mempermainkan. Misalnya orang berwudu, ngerti nggak punya wudu, sengaja sholat. Apa ini? Mempermainkan aturan sholat. Andai kan ada wanita haid, dalam posisi haidnya masih dominan, dan dia tahu dia haid, dan dia ngerti kalau wanita haid tidak boleh sholat, terus dia sholat. Ini pelecehan. Ini masuk kategori pelecehan. Sehingga bisa jadi ketika dia sholat dia berdosa, karena dia melakukan pelecehan terhadap aturan. Nah, bagian dari aturan Allah, amal itu ada batas waktunya. Batas waktu puncak adalah apa? Terbitnya matahari dari barat. Ini batas waktu puncak. Al-Quran menegaskan kalau sudah datang ini, maka yang belum pernah beriman tidak diterima imannya, yang belum pernah beramal soleh, amal solehnya tidak diterima, karena sudah sampai pada batas paling ujung, yaitu terbitnya matahari dari barat. Wallahu a'lam. Baik. Qul intadiru inna muntadirun. Katakan ya Muhammad, tunggulah wahai kalian, saya juga ikut nunggu. Mari kita sama-sama nunggu. Masya Allah. Jadi bagaimana para nabi itu ketika mereka mendakwahkan kepada masyarakatnya, itu kan terkadang seperti aroma debat. Ada aroma debat. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, apa yang kalian tunggu? Malaikat akan mencabut nyawa kalian? Ataukah terbitnya matahari dari barat? Dan kalau matahari sudah terbit dari barat, maka iman siapapun nggak akan diterima. Tetap nggak mau, ya sudah, tunggu. Saya juga akan menantikan. Mari nanti kita lihat hasil akhirnya. Ada nuansa semu debat. Ada sebuah buku. Saya menemukan buku itu menemukan judul buku itu waktu di perpustakaan Masjid Nabawi. Judul bukunya Istikhrajul Jidal fil Quran Al-Karim. Menggali pelajaran dari debat yang ada di Quran. Dan buku itu termasuk buku ulama masa silam. Dan kalau nggak salah
sekitar abad 7 atau 8 Hijriah, pokoknya ulama masa silam. Dan termasuk di antara buku yang memberikan penjelasan tentang bagaimana debat-debat para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Itu judulnya Istikhrajul Jidal Al-Quran. Baik, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, La taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Terbit dari tempat terbenam, maksudnya terbit dari barat. Fa idza tala'at min maghribiha, ketika matahari terbit dari barat, amanan nasu kulluhum, maka semua manusia beriman. Yauma idzin, maka di hari itulah yang dimaksud firman Allah Ta'ala, La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Iman seseorang yang belum pernah beriman tidak akan ada manfaatnya apabila sudah datang matahari yang terbit dari barat. Sehingga kita bisa lihat di sini ya, Tafsir Nabawi, Anda tulis ya, Tafsir Nabawi untuk Al-An'am 158. Tafsir Nabawi itu artinya apa? Tafsir Nabawi yang berasal dari Nabi. Untuk Al-An'am ayat berapa? 158. Tafsir Nabawi untuk surat Al-An'am ayat 158 ini berbicara tentang tanda hari kiamat berupa terbitnya matahari dari barat. Bahwa yang dimaksud yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Makna yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari telah datang sebagian dari tanda kuasa Rohmu, dan yang dimaksud di sini adalah matahari terbit dari barat. Sehingga ini merupakan tafsir Nabawi. Maka kita tafsirkan teks ayat yang ada di surat Al-An'am ayat 158 sebagai makna, sebagaimana makna yang diarahkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya ada beberapa catatan tambahan ya. Yang pertama, ketika matahari terbit dari barat, apakah semua orang melihat dalam waktu yang sama? Ini ada pertanyaan di Syabaka Islamiyah atau di Islam Hawk. Berkaitan dengan hal ini, apakah semuanya melihat? Zahirnya demikian. Oleh karena itu, yang belum beriman berbondong-bondong beriman, sehingga saat mereka melihat matahari terbit dari barat, mereka ingin beriman, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu itu sudah tidak ada lagi kaum muslimin. Maka Anda catat di sini. Saat matahari terbit dari barat, saat matahari terbit dari barat, sudah tidak ada kaum muslimin. Sudah tidak ada orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam, karena kaum muslimin ketika itu sudah meninggal semua sebelum matahari terbit dari barat. Dengan Allah kirimkan angin lembut, siapapun yang beriman pasti akan mencium angin itu dan kemudian dia mati. Sehingga seluruh orang yang beriman di akhir dari kehidupan bumi ini semuanya diwafatkan sebelum matahari terbit dari barat. Maka saat matahari terbit dari barat, yang tinggal di bumi hanya orang-orang kafir. Muslim sudah tidak ada, sudah diwafatkan oleh Allah semuanya.
Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah selesai pembahasan tentang matahari terbit dari barat. Berikutnya kita akan membaca perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah beriman kepada fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, kiamat kubur atau besar, lembaran pencatatan amal, hisab, maut atau telaga, sirat, syafaat, surga dan neraka. Hal yang terjadi pasca kematian. Ada banyak sekali yang disampaikan oleh Nabi SAW, kejadian-kejadian yang hanya dialami oleh manusia pasca kematian. Apa yang dirahasiakan oleh Allah dalam hal ini, namun diceritakan dalam hadis yang sahih sebagai ujian iman bagi para hamba. Apa saja contohnya? Di situ diantaranya adalah fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat kepada orang yang telah dikuburkan, itu namanya fitnah kubur. Azab kubur, dan itu berada di alam barzakh, bukan alam nyata. Maka manusia tidak bisa untuk mengindranya walaupun pakai alam, sehingga dipasang CCTV di dalam kuburan itu nggak mungkin bisa. Kemudian juga kiamat kubro, yaitu kiamat besar, lembaran catatan amal yang akan disebar kepada seluruh pemiliknya. Hisab, haud, telaga Nabi SAW, adanya sirat, adanya syafaat, surga dan neraka, semuanya adalah kejadian pasca kematian. Namun mengingat kita tidak punya dalil mengenai urutannya, maka jangan diurutkan. Ada orang yang gambar flowchart, diagram alir untuk perjalanan hidup manusia dari alam lahir, alam nyata, kemudian mati. Sebelum rapi dia mati dulu ya, karena kan kosong gitu. Lalu mati, setelah mati apa-apa, ini di perjalanan bapak masih panjang. Loh, kamu tahunya dari mana urutannya seperti ini? Ya, kira-kira kayak gitu. Nggak bisa. Ini gaib. Maka jangan dibuat urutan-urutan tadi. Kalau nggak ngerti, itu hal yang gaib. Kamu tahunya dari mana? Betul, kejadian itu ada. Tapi apakah urutannya seperti yang bapak tulis ini? Kalau nggak ada bukti, nggak boleh. Sebab jika sampai orang itu ngurut-ngurutkan tadi, berarti ada kemungkinan dia menebak-nebak hal yang gaib. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya fitnah yang pertama adalah fitnah kubur. Fitnah kubur. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir kepada mayit di dalam kuburnya. Allah Ta'ala berfirman, "Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Nabi SAW bersabda menjelaskan adanya fitnah kubur, bahwa manusia di dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Orang-orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya.
Maka dipukullah ia dengan satu batang besi sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Nah, ada tafsir Nabawi untuk ayat Ibrahim ayat 27. Di tafsir Ibnu Katsir beliau mengutip riwayat Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Seorang muslim ketika dia ditanya di kuburan, maka dia mengucapkan kalimat persaksian, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan hati orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan ats-tsabit. Di situ diartikan al qawlu tsabit adalah ucapan yang teguh dalam kehidupan. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dan itulah anugerah yang Allah berikan kepada mukmin. Mukmin itu ditambahi imannya. Mukmin itu Allah yang nambahi imannya. Wallahu a'lam. Lalu kemudian dibawalah iman ini sampai masuk ke kuburan. Maka dia mati dalam kondisi muslim. Dalam posisi ini dia berhak untuk mendapatkan surga selama dia mati dalam kondisi muslim. Wallahu a'lam. Selesai ya, sampai di nomor 29. Insyaallah untuk adab dan nikmat kubur akan kita baca di pertemuan berikutnya. Pertanyaan saya ya, rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada 6. Kematian itu rukun iman nomor berapa? Coba diurutkan ya. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir. Baik. Mengimani kematian itu masuk yang mana? Iman kepada takdir, hari akhir, iman kepada kematian, hari akhir. Iman meyakini kematian dan turunannya itu masuk dalam rukun iman tentang hari akhir. Karena hari akhir sendiri itu ada banyak kejadian diawali dengan kematian. Makanya kematian sering disebut dengan kiamat sughra. Disebut dengan kiamat sughra karena ketika orang itu mati, maka dia seperti masuk pintu, lorong pintu yang baru, yang itu tidak akan bisa dirasakan oleh mereka yang hidup. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Baik, mungkin demikian sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua harap atas kajian pada hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab. Kita dahulukan yang dari kelas, mungkin ada dari pojok sana. Montar ada? Atau dari bawah? Oh, masih ada. Bapak kalau ada tahu penyembelihan hewan kurban. Baik.
Di antara ketentuan dalam menyembelih yang sah adalah penyembelih harus muslim. Itu berangkat dari syarat penyembelih harus seorang muslim. Nah, untuk disebut muslim, maka dia adalah orang yang menegakkan sholat. Kalau dia nggak pernah sholat, maka dia bukan muslim. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita tidak tahu keseharian dia? Tahunya sih waktu ketemu dia ikut sholat zuhur bersama kami, ikut sholat asar bareng kita waktu ketemu. Cuma di luar saya nggak tahu. Kita nggak urusan ketika kita nggak tahu. Artinya Anda lihat saat Anda bertemu orang ini muslim nggak? Muslim, buktinya apa? Sholat. Kalau begitu nanti boleh untuk dijadikan penyembelih karena dia sholat. Kok masalah tapi itu di luar dia nggak sholat. Kalau kita nggak tahu informasinya, masih sah sebagai penyembelih. Yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita kasih pertanyaan. Ya. Oh, isi pertanyaan kan? Berkaitan dengan kejadian Abi Hira, kita tidak ada pernyataan yang sudah disepakati kemudiannya di media sosial, dikonsumsi oleh publik ya. Kemudian pernyataan itu dikritik oleh banyak dai. Nah, kan pro kontra ya, yang kontra pun katanya seharusnya seperti itu, tidak boleh mencari-cari kesalahan, kemudian harus pakai dulu, sempat mata dan seterusnya. Adapun yang pro tidak mesti harus seperti itu. Nah, kalau berkaca dari itu, kita bawa di kehidupan sehari-hari, misalkan ini yang kita temui dalam majelis atau tulisan di medsos yang kita punya berbuat itu salah. Nah, bagaimana sikap kita dalam mengingkarinya atau mengkritiknya atau memberi nasihat? Apakah harus tabayun atau harus empat mata atau bagaimana sikap kita? Baik. Perintah tabayun yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Hujurat itu adalah perintah ketika kita mendengar berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mendapatkan berita kejadian tertentu, maka lakukanlah tabayyun. Sehingga kalau misalnya saya mendapatkan laporan dari si A, Pak, ngerti nggak kalau D itu seperti ini? Wah, saya baru tahu kan. Ya makanya Pak kasih tahu D itu orangnya kayak gini. Oh gitu. Nah itu berarti saya dapat info. Tindakan yang salah ketika saya langsung komentar, wah B itu orangnya nggak benar dan seterusnya ya. Saya kasih komentar. Ya. Apalagi ketika komentar itu di medsos, di depan publik, dilihat banyak orang, maka saya ngasih komentar berdasarkan info tanpa data yang valid, tanpa data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, info itu ada dua peluang, bisa benar bisa salah. Seperti ini nggak boleh. Baik. Tapi kalau ada orang yang sedang berbuat salah, kita tegur. Dan orang itu di hadapan kita sedang berbuat salah, kita tegur, untuk tabayun enggak? Tidak. Misalnya ya, ada orang sholat menghadap membelakangi kiblat. Terus kita tegur, Pak, Bapak salah sholatnya, Bapak membelakangi kiblat. Harusnya tabayun dulu. Apanya mau dibuat tabayun kalau sudah jelas salah? Atau dia ngomong salah? Misalnya dia ngomong apa? Kalimat yang isinya kesyirikan, misalnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Pak, nggak boleh Pak mengucapkan demi Nabi, itu nggak boleh. Kenapa Mas? Bapak telah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah.
Nah itu kita ingkari karena dia salah di depan kita. Nah ada ceritanya, kamu tabayun dulu. Barangkali maksud dia itu bukan sumpah, mungkin dia nggak sengaja ngomongin gitu. Kalau maksud dia bukan sumpah atau dia nggak sengaja, itu urusan dia klarifikasi. Namun kesalahan itu ada di depan mata kita, maka kita boleh untuk mengingatkan. Pak, salah Pak. Sebab kalau semua maksiat ketika mau diingatkan harus tabayun dulu, nanti jadinya gimana? Nggak jadi ngingkari. Karena proses tabayun lebih panjang. Baik. Kecuali jika kita tanya alasan. Kalau tanya alasan boleh. Kenapa kamu mencuri? Itu tabayun nggak? Kenapa kamu mencuri? Itu tabayun nggak? Bukan, itu tanya alasan. Kenapa kamu mencuri? Berarti kita sudah mengatakan dia mencuri. Salah itu sudah melekat pada dirinya. Cuma kita tanya alasan kenapa kamu mencuri. Dan itu bukan proses tabayun. Karena kita sudah yakin dia mencuri. Nah kalau kemudian dia mengatakan, saya nggak mencuri kok. Saya nggak mencuri. Itu kamu ngambil itu. Ini barang saya, tadi ketinggalan. Boleh seperti itu. Dan pernyataan kenapa kamu mencuri itu tanya alasan. Nah dulu Nabi SAW bertanya alasan sebagian orang, sebagaimana Allah bertanya alasan iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. Mana akan tasjuda id amartu. Iblis, kenapa kau, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Lalu iblis menjelaskan alasannya. Sehingga orang berbuat salah, kita vonis salah, boleh. Terus kita tanya alasan, boleh. Nah saat tanya alasan, dia menjelaskan alasannya seperti itu. Dan semua maksiat punya alasan. Sampai iblis yang seperti itu juga punya alasan. Sehingga saat iblis ditanya oleh Allah, dia diam saja enggak? Iya ya Allah, aku ngaku salah, aku keliru, aku khilaf. Sekarang saya insaf. Dan seterusnya. Seperti ini tidak terjadi. Iblis memberikan alasan. Aku enggak mau sujud kepada dia karena khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah, dan api lebih tinggi daripada tanah. Itu alasannya iblis yang tidak diterima oleh Allah. Nah alasan itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Kenapa kau mencuri? Aku kelaparan. Itu pernah diterima oleh Abu Hurairah. Beliau diminta untuk jaga harta makanannya, makanan zakat. Tiba-tiba ada maling, lalu ditangkap oleh Abu Hurairah. Terus dia memelas, kasihanilah saya butuh, saya harus menafkahi anak saya, istri saya, keluarga saya. Dia memelas, akhirnya dilepas. Abu Hurairah berpikir dia miskin, dia berhak, dan ini harta untuk anak miskin, untuk orang miskin. Karena itu zakat fitrah yang dijaga oleh Abu Hurairah sebelum diserahkan. Berarti dia juga berhak untuk mendapatkan itu. Kok sampai mencuri, ya sudah dikasihkan saja. Ternyata malam berikutnya datang lagi, ditangkap, alasannya sama, saya butuh, dilepaskan. Nah untuk malam yang ketiga dia datang lagi. Saat ditangkap, tidak ada ampun, akan aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia ngajari apa? Ayat kursi. Dan ternyata pencurinya ini jin yang mengambil bahan makanan milik kaum muslimin. Nah, sehingga terkadang alasan itu bisa diterima dan terkadang tidak bisa diterima. Allahu a'lam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik. Sekarang kita akan gantian ya. Saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama.
Siapa nama asli Imam Mahdi? Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Beliau dari keturunan siapa? Fatimah dari anak yang mana? Hasan Mauzen? Hasan. Yang Mahdi dari keturunan Hasan. Nabi SAW menyebutkan bahwa yu'ti'u ismuhu ismi. Nama Imam Mahdi sama seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, dan Ahlul Bait. Sehingga dinyatakan beliau adalah keturunan Hasan. Hasan dan Husain lebih afdal Hasan, karena Hasan pernah dipuji oleh Nabi SAW, ibni hadza sayyidun la'allahu Allahu ayyusliha bainal fi'atain azimain. Cucuku ini adalah pemimpin besar. Nanti Allah akan mendamaikan dua kelompok besar yang saling berseteru, sehingga disebut sayyid. Cucunya disebut sebagai sayyid, pemimpin. Dan betul, Hasan ketika jadi khalifah, ketika jadi Amirul Mukminin menggantikan Ali, beliaulah yang mendamaikan kaum muslimin antara kubu yang berpihak pada Muawiyah dan yang berpihak kepada Ali, didamaikan di masa Hasan. Setelah itu kaum muslimin tenang, semuanya nyaman, tunduk pada satu pemimpin. Hasan menyerahkan ke Muawiyah, dan selanjutnya negara kembali normal. Dan mereka sudah lama membayangkan dan menginginkan terjadinya persatuan. Sudah lama orang soleh misalnya, karena korbannya sudah banyak dalam peristiwa ketegangan di zaman Ali bin Abi Thalib. Tapi Hasan bisa merangkul semuanya. Dan yang dilakukan oleh Hasan adalah melepas kepemimpinan. Daripada rame terus, saya serahkan ke kamu. Silakan sebenarnya kamu jadi khalifah. Baik. Ijtihadnya Muawiyah yang dulu beliau tidak mau membaiat Ali karena alasan Ali tidak mau menegakkan hukuman qisas kepada pelaku pembunuhan terhadap Utsman. Muawiyah nggak mau, karena kalau Ali nggak qisas, Ali tidak menghukum pembunuh Utsman, saya tidak akan mau untuk baiat. Tidak? Tapi Ali beristihad, kalian gabung dulu dengan kami. Ketika kekuatan kita sudah besar, kita akan lawan bareng-bareng pembunuh Utsman. Tapi mereka tidak bersedia. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, termasuk juga Muawiyah, Amr bin As, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, ketika Muawiyah jadi khalifah, nah sekarang kan beliau pegang kendali. Ternyata beliau juga tak bisa untuk menangkap pembunuhnya Utsman. Baru berhasil menghabisi pembunuhnya Utsman itu di zaman Marwan, ketika beliau punya gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka mereka yang dulu terlibat dalam demonstrasi membunuh Utsman ditangkap semua, kemudian dibantai sama Hajjaj. Dan itu jumlahnya banyak nih, karena demonstrasi itu jumlahnya banyak sekali. Allahu a'lam. Selanjutnya apa makna ma'iyatullah dan ada berapa tingkatan? Apa makna ma'iyatullah dan ada berapa tingkatan? Ada 2 atau 3? Lupa. 2 atau 3? 3. Baik, apa yang dimaksud dengan ma'iyatullah? Ma'iyatullah maknanya apa? Kebersamaan Allah terhadap hambanya. Kebersamaan itu maknanya apa?
Kebersamaan bermakna Allah mengawasi, Allah memperhatikan. Bisa juga bermakna Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan bantuan, dan seterusnya. Nah, kebersamaan ada 3 tingkatan. Yang pertama, kebersamaan yang bersifat umum, disebut dengan ma'iyyatul 'ammah. Kebersamaan yang sifatnya umum. Untuk kebersamaan yang sifatnya umum berlaku bagi seluruh makhluk. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang kedua, ma'iyyatul khas, kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus adalah kebersamaan dalam bentuk Allah kasih perhatian lebih. Itulah kebersamaan kebersamaan Allah untuk orang-orang baik. Innallaha ma'as sabirin. Allah bareng orang-orang bersama orang-orang yang sabar. Atau kebersamaan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini kebersamaan sifatnya apa? Khusus. Ada kebersamaan tingkatan yang tertinggi, ma'iyyatu khawasil khawas. Ma'iyyah manusia VVIP, yaitu para nabi dan orang-orang saleh yang menyertai perjuangan para nabi. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menceritakan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika 2 orang ini berada di dalam gua, lalu beliau mengatakan kepada temannya, yaitu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, tak usah sedih, tak usah takut, Allah bersama kita. Itu kebersamaan dalam bentuk apa? Sangat dekat. Allah sangat dekat dengan kita. Kita sangat diperhatikan oleh Allah, yang disebut dengan khawasul khas. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan insyaallah akan kita sambung pertemuan berikutnya dengan membahas azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat kubur. Lalu jika waktunya masih longgar, kita bahas tiupan sangkakala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.